Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik dan senantiasa mendapati rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Jeli Pardila dengan NIM 2012360, siswi Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kajian psikologi pendidikan yang mencakup materi metode-metode psikologi pendidikan. Baiklah, mari langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Halo teman-teman, sebelum kita mengetahui metode-metode dalam psikologi pendidikan, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada studi tentang bagaimana individu belajar, mengajar, dan berinteraksi dalam lingkungan pendidikan. Bidang ini menerapkan prinsip-prinsip dan temuan psikologi untuk memahami dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Untuk memahami proses belajar tersebut, para ahli menggunakan berbagai metode penelitian. Dan berikut ini adalah beberapa metode yang sering digunakan dalam psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu mode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara meneliti dengan mencoba mengubah satu hal untuk melihat apakah hal lain ikut berubah. Contohnya seperti seseorang meneliti ingin tahu apakah menonton video pembelajaran bisa membuat siswa lebih cepat paham pelajaran matematika. Maka sebagian siswa diberi video, sebagian tidak, lalu hasilnya akan dibandingkan. Yang kedua yaitu metode kuesioner atau angket. Metode ini dilakukan dengan menyebarkan pertanyaan kepada banyak orang untuk mengetahui pendapat, perasaan, atau pengalaman mereka. Contohnya, guru memberikan angket untuk mengetahui apakah siswa senang belajar di kelas. Kelebihan dari metode ini yaitu cepat dan bisa digunakan untuk banyak orang. Kemudian yang ketiga yaitu metode studi kasus. Ini digunakan untuk meneliti secara mendalam satu individu atau satu kelompok kecil yang memiliki masalah atau kondisi tertentu. Contohnya itu seperti seorang siswa menunjukkan tanda-tanda kesulitan membaca. Lalu peneliti atau guru akan mempelajari siswa tersebut lebih dalam, mengamati tingkah lakunya, berbicara dengan orang tuanya, dan mencatat perkembangan belajarnya selama beberapa waktu. Dan kelebihan dari metode ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang individu. Kemudian yang keempat yaitu metode penyelidikan klinis. Metode ini biasanya digunakan oleh psikolog atau konselor untuk mengetahui masalah psikologis atau emosional yang dialami oleh siswa. Caranya bisa melalui wawancara langsung, observasi perilaku, atau menggunakan tes psikologi. Contohnya, seperti siswa yang selalu merasa cemas saat ujian akan diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah dia memiliki gangguan kecemasan belajar. Kemudian yang terakhir yaitu metode observasi naturalistik. Metode ini dilakukan dengan mengamati perilaku siswa secara langsung dalam lingkungan sehari-harinya, tanpa mengubah atau mempengaruhi situasi. Contohnya seperti guru mengganti bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya di halaman sekolah saat istirahat untuk mengetahui kemampuan sosial mereka. Kelebihan dari metode ini karena dilakukan dalam situasi nyata, maka data yang diperoleh lebih alami dan mencerminkan kondisi sebenarnya. Demikianlah teman-teman pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai metode psikologi pendidikan. Maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dalam psikologi pendidikan kita tidak hanya menebak-nebak, tetapi menggunakan metode ilmiah untuk memahami dan meningkatkan proses belajar. Metode-metode ini membantu psikolog pendidikan memahami cara belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, dan bagaimana mengatasi kesulitan belajar. Dan setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan dan dapat dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.
Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah presentasi pada hari ini. Maaf untuk segala kesalahan penyampaian atau pemaparan materi dari saya. Yang kurang baik, maka saya sungguh memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.